kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Morowali akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik menggunakan alur tirta yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Yusriadi dari SMP Negeri 2 Bungku Selatan. Dan saya Burhan dari SMP Negeri 3 Bungku Selatan. Dan saya Dedi Ahmadi dari SMP Negeri 3 Bungku Selatan. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Sebentar Pak Dedi akan melakukan proses coaching ya. Betul Pak. Oke, jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Baik Pak. Oke, pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu nih Pak tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini nanti coach dan coachee akan saya amati Pak. Oke, Ya. baik. Dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi nanti ada rubrik penilaian, saya akan nilai proses coaching Bapak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Dedi. Nah, nanti Bapak jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, Iya. kemudian proses kreatif, Iya. dan juga memaksimalkan potensi. Baik Pak. Oke, untuk pertanyaan pertama Pak, potensi yang ingin Bapak kembangkan nanti pada proses coaching itu apa? Dalam kegiatan coaching yang ingin saya kembangkan itu Pak, pertama saya bisa hadir sepenuhnya di dalam kegiatan coaching, saya sebagai coachnya. Kemudian saya bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir itu saya bisa mendengar secara aktif, sehingga saya bisa merespon setiap apa yang disampaikan oleh coach. Oke, jadi di sini saya yang bisa saya tangkap yang akan Bapak kembangkan itu ada 3 ya Pak ya. Iya. Yakni kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Begitu Pak ya. Iya. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Oke Pak. Ya. Jadi di antara 3 kompetensi tadi, yang mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Menurut saya Pak ada 2 sebenarnya, kehadiran penuh dengan melayangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena untuk hadir sepenuhnya ketika kita melakukan interaksi itu ternyata menurut saya ini Pak hal yang sulit. Kadang-kala kita berbicara dengan orang lain, tiba-tiba pikiran kita terlintas hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan pada saat kita berinteraksi itu. Kemudian melayangkan pertanyaan berbobot ini menurut saya perlu latihan yang intens. Kemudian kita bisa menyusun kalimat-kalimat sehingga di dalam pertanyaan kita itu tidak menyebabkan orang yang kita tanya itu merasa tertekan. Nah, itu yang perlu saya kembangkan. Yang 2 ya. Oke, jadi bagus sekali Pak ya. Jadi di sini Bapak ingin mengembangkan secara spesifik 2 kompetensi, yaitu kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching sebentar? Indikatornya dengan kegiatan coaching ini tentu saya berharap dari proses coaching nanti si coach ini bisa menemukan pemecahan masalah dari apa yang dia sampaikan nantinya. Oke, baik Pak ya. Saya kira demikian dulu ya Pak ya. Praobservasi kali ini. Sebentar Bapak silakan lanjutkan pada proses coaching. Habis itu kita akan lanjut lagi Pak ngobrol. Saya akan ajukan lagi beberapa pertanyaan terkait proses coaching Pak ya. Baik Pak, silakan
Berarti Bapak di sini Pak ya? Iya, saya di sini untuk mengamati Bapak. Oke Pak, terima kasih. Saya panggil dulu Pak Burhan. Mari Pak Bur. Mari. Silakan Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Burhan. Bagaimana kabar Pak Burhan? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Pak Dedi bagaimana? Saya alhamdulillah sehat juga Pak. Bapak lihat saya segar kan, semangat. Oke. Saya semangat ini karena Bapak pernah hubungi saya mau cerita-cerita. Jadi saya semangat. Begini Pak, saya ada sedikit permasalahan di kelas 8. Oke Pak ya. Silakan. Apa itu Pak maksudnya? Jadi di kelas 8 itu Pak, nilai mereka itu mendapatkan nilai setelah saya melaksanakan evaluasi. Mereka mendapatkan nilai hampir 70% itu di bawah standar Pak. Oke. 70% siswa Bapak berada di bawah standar KKM. Oke Pak. Itu menurut Bapak kenapa Pak bisa seperti itu? Menurut saya Pak, itu karena mereka itu kurang termotivasi dalam saat melaksanakan pembelajaran, kemudian mereka malas belajar Pak. Oke, baik. Itu tentunya ada sebab ya Pak. Ada sebabnya kenapa mereka tidak termotivasi. Menurut pemantauan Bapak, apa yang membuat mereka ini tidak termotivasi? Menurut saya, kan selama ini saya melaksanakan pembelajaran itu hanya terkadang saya cuma mencatat saja di papan tulis, kemudian saya cuma menggunakan LPP yang saya download itu saja. Makanya menurut saya mungkin mereka tidak termotivasi karena pembelajaran yang saya laksanakan itu bersifat monoton. Oke, berarti itu masalahnya Pak ya. Baik Pak, Bapak sudah tahu masalah tentang nilai tadi itu disebabkan oleh pembelajaran di dalam kelas. Bapak sudah pernah mengusahakan tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah ini? Untuk usaha Pak, sekarang saya masih bingung Pak, usaha apa yang saya lakukan. Oke, sebelum Ya. terus Tapi saya berencana untuk membuat suatu media pembelajaran yang menarik Pak. oke, media pembelajaran yang menarik itu masih rencana Pak ya? Iya. Baik. Tadi Bapak sudah menerapkan pembelajaran, Bapak sudah berusaha mendownload, kemudian mengajarkan apa yang ada di FPP yang Bapak download, tidak berkreasi, begitu mungkin ya Pak? Iya. Dari apa yang saya tangkap, menurut Bapak nih, dari apa yang Bapak lakukan tadi, kalau dinilai Pak, usaha Bapak tadi di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, sehingga hasilnya seperti itu, kalau dinilai dari angka 1 sampai 10 Pak, nilai yang berapa yang Bapak berikan terhadap usaha Bapak sendiri? Kalau dinilai itu Pak, saya kasih nilai 5 Pak. Oke, 5 ya. Untuk mencapai nilai iya kasih nilai 5 Pak. Oke, dari usaha tadi itu Pak ya, nilainya menurut Bapak masih angka 5. Kemudian harapan Bapak nih, kalau berdasarkan angka 1 sampai 10, Bapak maunya angka yang Bapak harus capai berapa? 1 sampai 10. Saya berharap saya bisa sampai kepada angka 7 dan 8 Pak. Oke, 7 dan 8. Dengan harapan 7 dan 8 ini, anak yang tadi tidak motivasi belajar menjadi termotivasi. Kemudian menyebabkan hasilnya menjadi lebih baik. Yang tadinya 70% tuh yang nilainya di bawah KKM, siapa tahu setelah ada prediksi angka 7 dan 8 yang tadinya 70% menjadi 30% lah ya, berkurang yang nilainya di bawah KKM. Baik, menurut Bapak nih, kan 7 sampai 8. Langkah yang harus Bapak tempuh agar bisa mencapai 7 dan 8 itu Pak, apa Pak dalam pembelajaran? Saya
langkah-langkah yang saya mau rencanakan untuk laksanakan di kelas itu, yang pertama itu saya membuat membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian pada saat menentukan metode pembelajaran itu saya memvariasikan metode pembelajaran saya. Oke. Bapak di dalam melaksanakan nanti agar mencapai 7 dan 8 mencoba berusaha membuat media yang lebih menarik. Kemudian menerapkan model-model pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, Pak ya. Oke, selain itu Pak, tadi yang Bapak sudah sebutkan, apa lagi Pak yang Bapak bisa lakukan? Mungkin saya bisa buat permainan atau game di Oke, membuat permainan di dalam pembelajaran Pak ya. Iya. Tapi bukan main-main ini Pak ya, Iya. bukan. Tapi Main ada sama. media, ada model pembelajaran Iya. yang bisa anak-anak itu bermain di dalam belajar. Begitu Pak ya. Iya. Baik, luar biasa, bagus Pak. Ada 3 ini yang saya catat. Selain yang 3 ini masih ada lagi Pak yang bisa Bapak lakukan. Sampai di situ barangkali Pak. Oke, yang 3 ya Pak yang Bapak bisa sebutkan. Kalau menurut saya nih Pak, kan dalam pembelajaran di era yang digital sekarang nih Pak ya. Kemudian pembelajaran kita sekarang menggunakan kurikulum Merdeka Pak. Nah, mungkin Bapak pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi, pernah dengar Pak? Pernah Pak. Oke, mungkin itu nanti Pak di share-share, dicari-cari ya Pak ya mengenai pembelajaran diferensiasi. Mungkin bisa digabungkan ini yang 3 tadi yang Bapak sudah Iya. sebutkan. Oke, itu Pak. Kemudian tadi sudah itu yang harus Bapak lakukan menurut Bapak. Selanjutnya adalah setelah Bapak menerapkan itu tadi nanti harapannya tentunya anak ini menjadi lebih aktif, nilainya menjadi lebih bagus ya. Kemudian rencana Bapak ini, rencana Bapak kapan itu rencana mau dilaksanakan? Ya, rencana saya itu lebih cepat lebih bagus Pak. Mungkin Oke. besok saya akan sudah mulai melaksanakan. Oke, besok ada mata pelajarannya Pak. Ada Pak. Oke, berarti sebentar malam sudah, bukan besok ya, berarti sebentar malam. Iya. Kan sebentar malam sesuai rencana. Iya. Oke, begitu. Berarti itu rencananya. Selanjutnya Pak, di dalam melaksanakan rencana tadi Pak, apa yang akan Bapak lakukan agar pembelajaran Bapak ini berjalan secara terus menerus menjadi komitmen Bapak? Saya berkomitmen Pak, saya akan melaksanakan pembelajaran itu secara terus-menerus. Kemudian membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian melakukan tindak lanjut Pak. Oke, berarti ada tindak lanjutnya lagi Pak ya, berarti ada evaluasi gitu. Oke, baik. Selanjutnya di dalam melaksanakan komitmen yang tadi Bapak sebutkan, siapa saja Pak yang akan Bapak libatkan? Tentunya yang saya libatkan di sini Pak itu semua warga sekolah Pak. Oke. Masuk ke sekolah, guru dan tenaga pendidik. Oke, betul Pak, baik ya. Itu yang akan Bapak libatkan di dalam pembelajarannya Bapak. Baik Pak, setelah kita ngobrol-ngobrol ini, ada yang Bapak dapatkan kira-kira Pak? Ada Pak. Oke, baik, ada ya tentang proses pembelajaran, cara belajar ya Pak. Baik, terima kasih Pak Burhan. Dari cerita Bapak, saya pun sudah belajar dari ceritanya Bapak mengenai proses pembelajaran yang harus dikembangkan Pak ya. Oke, tindak lanjutnya Bapak akan ngapain Pak sebagai tindak lanjut? Tentunya kan ini kita sudah ngobrol nih, ngobrol begini karena saya berharap setelah kita ngobrol Bapak melakukan tindakan, rencana aksinya berjalan. Saya ingin tahu Pak perkembangannya seperti apa. Jadi setelah ini setelah saya melaksanakan pembelajaran yang saya sudah rencanakan tadi, maka saya akan mendokumentasikannya kemudian melaporkannya kepada Bapak. Oke, ini saya tidak menilai nih Pak ya, kita hanya dilaporkan, kita berbincang-bincang santai lagi Pak ya nanti. Karena dengan kita berbincang ini saya dapat pengalaman nantinya, kemudian saya juga akan bagikan ke teman-teman yang lain. Nah, jadi Pak, kapan ini rencananya nih Pak?
mau dilaksanakan ini, dan kapan kita mau ketemu kembali? Insya Allah minggu depan Pak. Minggu depan. Hari oke bisa. Minggu depan ya. Iya. Baik Pak Burhan. Saya tunggu ya konfirmasinya minggu depan. Insya Allah kita akan ketemu kembali. Semoga tetap sehat. Terima kasih Pak Burhan sudah mau berbagi dengan saya. Insya Allah ini bermanfaat. Oke, itu ya Pak Burhan. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Pak Burhan. Oke. Saya pamit Pak. Oke, silakan Pak Burhan. Selamat bertugas. Iya Pak. Oke Pak Dedi, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, saya senang bisa berbagi dengan Pak Burhan. Pak Burhan kasih saya semangat yang baru. Alhamdulillah saya. Iya. Tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Burhan. Nah sebelum kita tutup Pak ya, Iya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak. Oke, baik Pak. Yang pertama itu apa yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian diinginkan Bapak? Tadi itu menurut saya yang sudah saya lakukan adalah saya mencoba menerapkan alur tika di dalam pelaksanaan coaching. Kemudian saya sudah berusaha sepenuhnya mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian menurut saya ini mudah-mudahan seperti itu. Saya mencoba menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Jadi betul sekali Pak ya apa yang tadi Bapak ungkapkan. Menurut saya sebagai observer nih Pak, proses coaching tadi itu sudah berjalan sangat baik Pak ya, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Pak Dedi juga sudah berusaha memberikan pertanyaan berbobot tadi kepada Pak Burhan, sehingga Pak Burhan bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik. Kemudian coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Pak, Oke. kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Oke, yang perlu mungkin saya kembangkan itu tadi Pak, mendengarkan fokus. Ternyata menurut saya tadi setelah melakukan coaching terhadap Pak Burhan, ketika dia menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, yang seharusnya saya sampaikan ternyata memanjang lebar dan kembali ke tempat itu terus sebenarnya Pak. Sehingga mungkin ini pendengaran saya, kemudian cara saya menyampaikan kalimat-kalimat kepada Pak Burhan ini perlu saya pelajari lebih jauh lagi Pak. Ini perlu saya biasakan dalam melakukan kegiatan coaching itu Pak. Oke, jadi betul sekali Pak ya. Bagus sekali Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Baik. Tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih meningkat lagi Pak ya. Oke, demikian observasi kita hari ini Pak. Semoga nanti bermanfaat bagi kita semua. Jadi cukup sekian Pak. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam Pak Burhan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Yus nanti akan melakukan proses coachingnya. Ya, betul Pak. Nah, oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan kita bicarakan lebih dulu. Boleh Pak? Oke, boleh Pak. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Pak. Iya. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Kemudian Pak,
apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan, dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi sebelum dilakukan proses observasi. Ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Iya, silakan. Untuk yang pertama Pak, kompetensi apa yang Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak? Jadi kompetensi yang saya akan kembangkan Pak itu sesuai dengan kompetensi inti dari coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak. Mana kira-kira yang spesifik akan Bapak kembangkan? Yang secara spesifik akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Baik, ada 2 ya Pak. Betul Pak. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak? Untuk indikatornya sendiri Pak, saya ingin coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian mengetahui langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Baik Pak, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Pak. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai kita akan ngobrol kembali ya Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak Didi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Apa ini Pak? Urusan Bapak. Saya lihat pasti Bapak punya maksud nih datang ke sini. Betul Pak. Jadi begini Pak, saya itu ada problem di dalam kelas mengenai salah satu murid saya itu Pak. Saya mendapati laporan dari guru-guru mata pelajaran bahwa nama siswa saya itu Alex Pak. Iya. Jadi si Alex ini di dalam pembelajaran di sekolah, berdasarkan laporan guru-guru mata pelajaran, bahwa si Alex ini sering tidak masuk Oke. sekolah Pak. Kadang kalaupun yang masuk sekolah dia lebih awal pulang, dalam artian dia sering bolos, sehingga Pak dengan tindakannya seperti itu banyak sekali tugas-tugasnya yang tidak diselesaikan oleh si Alex. Jadi begitu Pak problem yang saya alami. Oke. Jadi masalahnya Pak Didi ini tentang siswa yang bernama Alex Pak ya. Iya, betul, Pak. Jadi Alex ini sering tidak masuk sekolah. Kalau dia masuk sekolah itu pun sering bolos. Betul Pak. Kemudian tugas-tugasnya tidak ada yang dikerjakan. Betul Pak. Oke, jadi setelah Bapak tahu ini, apakah Bapak sudah berusaha kira-kira Alex ini kenapa seperti ini? Menurut saya Pak, karena saya sebagai wali kelasnya, si Alex ini kurang perhatian. Menurut saya seperti itu. Dari lingkungan keluarganya tidak diperhatikan, apakah dia masuk sekolah, tidak ada perhatian dari orang tuanya untuk menegaskan bahwa anaknya harus berangkat sekolah. Kalaupun dia bolos itu, saya melihat tidak ada perkembangan untuk sadaran. Paling tidak kan sebagai orang tua itu dia tahulah anaknya bolos. Kan ini lingkungan masyarakat kita ini, di sekolah kita ini kecil Pak. Jadi kalau ada siswa yang pulang lebih awal itu cepat diketahui oleh masyarakat. Nah seperti itu Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi Alex ini
kurang perhatian begitu Pak ya. Iya. Oke, jadi sebelumnya apakah Pak Dedi sudah melakukan usaha agar si Alex ini tidak seperti ini Pak? Saya sebagai wali kelas Pak sudah sering menasihati, membimbing si Alex. Bahkan saya cenderung marah-marah Pak. Pernah juga bahkan saya hukum si Alex ini, tapi tidak ada efek jerahnya karena mungkin tindakan saya ini mungkin masih belum pas. Kemudian dari guru mata pelajaran pun sudah bertindak Pak agar si Alex ini bisa disiplin, tapi belum ada pengaruh seperti itu Pak. Oke. Jadi tadi Bapak sudah melakukan berbagai usaha Pak ya. Oke, kalau saya bisa kasih skala nih Pak dari usaha Bapak itu sudah di skala berapa nih Pak? 1 sampai 10 Pak untuk mengusahakan agar Alex ini berubah dari kebiasaannya. Kalau untuk saat ini dari usaha saya mungkin skalanya ya masih dibilang 5 atau 6 Pak. Jadi masih di skala 5 sampai 6 Pak ya. Oke, jadi harapan Pak Dedi kira-kira ingin berada di skala berapa Pak? Angka berapa? Yang bagus itu nilai baik itu 9 kan Pak. Oke, 9, jadi hampir sempurna Pak ya. Iya. Jadi butuh usaha nanti ke depannya untuk mencapai skala tersebut. Betul, Pak. Tapi dengan usaha yang giat pasti bisa kita capai Pak ya. Iya, Jadi harapannya begitu. untuk mencapai angka 9 ini Pak, usaha yang Bapak akan lakukan seperti apa ke depan? Karena dengan nasihat, dengan bimbingan dari saya sebagai wali kelasnya, juga dengan bimbingan dari guru mata pelajaran belum berdampak positif bagi Alex, siswa saya. Mungkin menurut saya Pak, selain dari guru mata pelajaran, saya mungkin bisa menghubungi minta saran pendapat dari guru BK. Nah, siapa tahu ini si Alex ini bukan hanya masalah perhatian, tetapi mungkin ada kelainan khusus mungkin si Alex. Sehingga mungkin guru BK punya basic di situ untuk bisa membantu Alex. Jadi saya mungkin minta kerjasama dengan guru BK. Oke, jadi rencana Bapak ingin berkolaborasi dengan guru BK Pak ya. Iya, Pak. Apakah ada lagi yang lain Pak? Rencana yang lain selain dengan guru BK? Kan tadi ada kerjasama juga dengan guru-guru yang lain. Mungkin saya minta dukungan juga dari kepala sekolah, kemudian bisa juga mungkin bekerja sama langsung dengan orang tuanya, orang tua siswa si Alex, agar kemudian tercipta kerjasama kolaborasi membentuk kepribadian si Alex ini agar menjadi pribadi yang lebih disiplin. Jadi seperti itu Pak ya. Ya. Saya sangat tertarik dengan rencana Bapak. Mudah-mudahan Pak ini saya bisa. Iya, rencananya sangat baik Pak ya. Ya. Karena ini rencananya sudah sangat baik. Nah, Bapak rencana ini akan dimulai kapan Pak? Karena ini sudah siang Pak, berarti sebentar lagi berakhir jam pembelajaran di sekolah. Insya Allah nanti pulang sekolah kalau ada waktu saya mencoba hubungi guru BK, paling tidak menceritakan inilah dulu. Kemudian minta persetujuan apakah besok pagi bisa ngobrol lebih panjang lagi dengan guru BK untuk bisa memecahkan masalahnya si Alex. Jadi ini kan biasanya kita kan mengalami bukan cuma satu siswa, banyak sekali siswa yang sering juga melakukan hal yang sama, bukan cuma Alex, tapi kadang juga siswa lain juga. Jadi komitmen Bapak nanti ke depannya selain dengan Alex ini agar rencana Bapak ini terus berlanjut, maksudnya terus dilakukan. Apa yang menjadi komitmen Bapak ke depan? Komitmen yang paling utama adalah kerjasama sebenarnya. Kerjasama dengan kepala sekolah, kemudian ada pemantauan dari setiap guru-guru melalui bimbingan kepada semua siswa, terutamanya si Alex ini. Kenapa si Alex? Karena dia terus yang sering melanggar peraturan. Teman-temannya ada pun teman-teman yang seperti itu, tapi tidak sesering Alex. Nah, kemudian kerjasama dengan orang tuanya, dan ini harus dilakukan secara
berkala terus menerus, artinya terstruktur, terjadwal. Mungkin kalau kita kalau memantau si Alex bisa dilakukan dengan orang tua siswa itu mungkin dalam kurun waktu 1 bulan bagaimana perkembangan Alex, kita komunikasikan dengan orang tuanya. Kemudian bulan berikutnya bagaimana perkembangannya mungkin kita diskusikan kembali seperti itu. Jadi bagus kan rencana Pak ya. Nanti akan dilibatkan orang tua siswa, kemudian guru BK dan juga kepala sekolah, begitu Pak ya. Insya Allah Pak. Jadi Pak, dari obrolan kita hari ini, Bapak apakah sudah menemukan solusi? Siap Pak, sudah dapat dari rencana itu tadi. Jadi mungkin dari rencana Bapak ini saya perlu lagi belajar dari Bapak nih. Jadi kalau misalnya sudah terapkan rencana ini, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol lagi Pak? Sangat boleh Pak. Saya ingin mengetahui bagaimana nanti perkembangannya si Alex setelah Bapak melakukan rencana ini, supaya saya juga bisa nanti kalau berhadapan dengan masalah yang sama bisa langsung ada cara Pak ya, bisa dari Pak Dedi, cara yang Pak Dedi lakukan kepada siswa tersebut. Dengan senang hati Pak, saya akan menceritakan kembali perkembangan siswa saya. Karena kalau perkembangan siswanya positif, maka itu akan menjadi kebanggaan saya juga Pak. Saya akan bangga menceritakan itu kepada Bapak. Oke, jadi kapan nih Pak kita bisa berbincang-bincang lagi? Ini kan mengenai kedisiplinan ini mungkin perlu latihan yang cukup membutuhkan waktu yang panjang. Jadi besok insya Allah sebentar ini saya sudah mencoba hubungi guru BK dan besok kita sudah mulai melakukan aksi dengan guru BK. Kemudian untuk menciptakan kedisiplinan itu butuh waktu kira-kira 2-3 minggu lah Pak. Kemudian 2-3 minggu kalau ada perubahannya si Alex, kemudian nanti Pak saya hubungi kita. Jadi terima kasih Pak ya. Saya tunggu nih 3 minggu ke depan kita ngobrol. Siap Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Semoga rencana yang Bapak sudah ingin lakukan berjalan dengan lancar dan semoga Alex nanti bisa kembali sekolah dengan kedisiplinan yang tinggi Pak ya. Amin. Sebenarnya Pak, ini saya yang berterima kasih Pak sudah meluangkan waktu siang-siang begini untuk ngobrol dengan saya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ya. Saya undur diri Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak, bagaimana tadi hasil proses coachingnya Pak? Oke, alhamdulillah Pak, tadi proses coaching dengan Pak Dedi berjalan dengan lancar dan Pak Dedi bisa mengutarakan permasalahannya dengan baik. Oke, alhamdulillah ya Pak. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Yusriadi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian ini? Di coaching ini saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta. Pertama menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Saya juga sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Dedi tadi supaya bisa menggali permasalahannya, kemudian menemukan solusi yang dibutuhkan. Jadi Pak Yusriadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan Pak. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi, kemudian dalam coaching, kemudian Pak Yusriadi sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan dan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.
saya juga tadi sudah memperhatikan percakapan Bapak dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci. Di situ Bapak sudah presensi atau kehadiran penuh dengan kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa Pak, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya Pak. Pak, terima kasih Pak. Oh ya, satu lagi ya Pak, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang sudah dilakukan pada coaching hari ini? Jadi berdasarkan hasil coaching hari ini, saya rasa saya ingin mengembangkan tentang kompetensi yang pertama ya Pak, kehadiran penuh. Karena menurut saya dengan kehadiran penuh itu kita sebagai coach bisa mendengarkan secara aktif apa yang diutarakan oleh coach, kemudian dari situ kita bisa memberikan pertanyaan berbobot agar bisa nanti kedepannya menemukan solusi yang dibutuhkan seperti itu. Baik Pak, luar biasa, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Dedi? Alhamdulillah baik Pak Burhan. Pak Burhan sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Sebentar Pak Dedi akan melakukan proses coachingnya. Betul Pak. Betul. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan kita bicarakan lebih dulu Pak. Boleh Pak? Boleh, sangat boleh Pak. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati Pak, dan Oke, akan baik. saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak? Silakan Pak. Untuk yang pertama Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching itu Pak, ada 3 keinginan saya Pak. Yang pertama, saya bisa hadir sepenuhnya di dalam kegiatan coaching itu, mendengarkan secara aktif. Kemudian saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Pak, jadi ada 3 ya Pak? Iya. Yang lebih spesifik lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan? Yang lebih spesifiknya itu menurut saya yang lebih pokok ya Pak, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada 2 ya Pak, jadi mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh bukan, maaf Pak, bukan mendengarkan aktif, kehadiran penuh kayaknya, kehadiran penuh. Berarti kehadiran penuh dengan Pertanyaan berbobot. Iya. Dari kedua indikator ini, dari kedua kompetensi ini, apa indikator ketercapaannya kira-kira Pak? Yang saya harapkan itu dari nanti kegiatan coaching, kemudian indikator yang 3 tadi itu, yang 2 yang fokusnya saya ini, kemudian si coaching nanti harapan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang akan dia sampaikan. Seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan
Koci dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses ini kita akan kembali berbincang-bincang lagi ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Silahkan Pak. Oke, saya langsung saja Pak. Iya silahkan. Oke, tadi mari. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah, saya sehat Pak. Pak Adi sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Adi, saya melihat kalau dilihat nih dari raut wajahnya Pak Adi, mungkin mudah-mudahan saya salah nih Pak. Mudah-mudahan saya salah. Kira-kira ada permasalahan menurut saya yang saya lihat ada Pak Adi. Iya betul sekali Pak. Oke, berarti saya tidak salah ya. Iya Pak. Jadi boleh saya minta waktu sebentar Pak? Silakan Pak. Oke, jadi sini saya punya keresahan nih Pak. Saya ingin ceritakan sama Pak Dedi, semoga nanti Pak Dedi dapat membantu saya menemukan solusi yang saya butuhkan nih Pak. Oke, mudah-mudahan saya bisa Pak. Amin, Pak. Jadi begini Pak, kemarin itu kepala sekolah panggil saya ke ruangannya. Iya. Karena ini kan saya tidak jarang hadir ke sekolah Pak. Jadi kemarin saya ditegur. Ya. Padahal setiap saya tidak ingin ke sekolah itu saya selalu infokan kepada kepala sekolah Pak seperti itu. Oke, Bapak dipanggil oleh kepala sekolah. Itu. Ya, kemudian di panggilan itu Bapak ditegur, dikasih saran barangkali ya. Iya betul. Baik Pak Adi, kalau boleh saya bertanya nih Pak Adi, apa masalahnya sehingga Pak kepala sekolah sampai memanggil Pak? Oke, jadi masalahnya itu Pak, saya sering datang terlambat Pak ya ke sekolah karena ini kan istri saya lagi mengidam Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Jadi itu juga ternyata kabar baik sekaligus menjadi Iya. masalah saya di tempat kerja Pak. Jadi istri saya itu mengidamnya Pak itu parah Pak ya, mual-mual terus, Iya, iya, iya. kadang nggak bisa bangun. Jadi otomatis saya harus membantu istri saya terlebih dahulu Pak sebelum saya berangkat ke sekolah. Jadi akhir-akhir ini memang saya sering terlambat Pak. Oke, yang pertama Pak, saya mengucapkan selamat atas kabar baik ini. Ya, semoga ibu istri Bapak tetap sehat dan orang bayinya sehat dan selamat Pak ya. Amin. Amin. Kemudian Pak, ini kita mau ngobrol bebas ya, santai saja. Dari obrolan kita sebentar ini apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan itu saya dapat menemukan solusi Pak. Bagaimana saya tidak ditegur oleh kepala sekolah karena keterlambatan saya, dan bagaimana juga nanti istri saya di rumah tidak terabaikan begitu. Oke, berarti dua-duanya berjalan Pak ya, seimbang. Istrinya Bapak tidak terabaikan dan kondisinya sebenarnya sehat. Kalau kita bilang sakit tidak boleh sakit ya. Iya. Karena sesungguhnya dia sehat, insya Allah sehat ya. Nah, kemudian agar kemudian kepala sekolah tidak memberikan teguran, baik Pak Adi. Selama ini yang Pak Adi sudah lakukan apa Pak Adi sehingga agar kemudian kepala sekolah tidak memberikan respon yang negatif? Oke, jadi selama ini saya sudah berusaha Pak bangun pagi, mengerjakan semua pekerjaan rumah, menggantikan istri. Tapi itu memang kendalanya, istri saya nanti itu mual parah itu pada saat pagi Pak, jam setengah 7, jam 6. Saya juga sudah berusaha minta izin kepada kepala sekolah. Memang diizinkan Pak, tapi ini memang sudah terlalu sering. Jadi mungkin itu yang membuat beliau menegur saya. Oke, betul. Dari tadi itu Pak ya, itu tindakan yang sudah tepat sebenarnya kalau menurut saya Pak ya. Bapak sudah minta izin, hanya mungkin ya namanya orang mengidam lama Pak ya. Iya. Nah, jadi tidak bisa juga kita berpatok saya harus dalam 1 minggu ini saja saya izin terlambat Pak, tidak bisa juga kan. Kalau dari diukur nih Pak dengan angka ya, tindakan tadi yang Bapak sudah lakukan itu dari angka 1 sampai 10 Bapak berada di angka berapa dengan usaha yang Bapak tadi lakukan? Oke, jadi dari usaha yang sudah saya lakukan mungkin masih di level 5 Pak ya. Oke. Karena cuma baru usaha itu saja yang saya lakukan, cuma berusaha menghubungi kepala sekolah minta izin, berusaha bangun pagi, ini masih di level 5 Pak. Oke, baik Pak. Kemudian harapan Bapak ini dari angka
1 sampai 10 Bapak maunya di angka berapa sebenarnya? Oke, jadi harapan saya inginnya di level 9 Pak ya. Oke, 9. Level 9. Sebagaimanapun juga kita kan sebagai guru jadi teladan bagi siswa. Berarti di 9 ini istri terurus, siswa terurus, kepala sekolah tidak menegur, begitu Pak ya. Baik. Menurut Pak Haji sebagai identifikasinya, selain Pak Haji sudah melakukan minta izin, berusaha bangun pagi-pagi, langkah apa lagi Pak yang bisa Bapak lakukan kira-kira? Oke, jadi setelah saya dapat teguran, saya pikir-pikir solusi lain nih Pak ya. Ya, Saya pikir bagaimana cara istri saya terurus, kemudian saya bisa datang tepat waktu di sekolah. Jadi saya pikir ada orang lain yang harus mengurus istri saya di rumah. Jadi saya sudah berusaha untuk menghubungi kakak dari istri saya, kemudian menghubungi orang tua saya supaya mereka bisa membantu Pak. Keluarga dekat ya. Iya Pak. Oke. Keluarga dekat kira-kira bersedia ya Pak? Insya Allah bersedia Pak. Baik, selanjutnya selain itu Pak, ada lagi langkah yang mungkin bisa Pak lakukan? Mungkin cuma itu Pak ya, karena kalau saya urus istri di rumah otomatis saya pasti akan terlambat. Tidak mungkin ya istri dibawa ke Iya, sekolah juga. tidak mungkin. Baik Pak Adi. Nah, itu rencana yang akan dilakukan. Dalam waktu dekat ini kira-kira kapan Pak Adi bisa lakukan? Jadi secepatnya Pak, mungkin sebentar saya sudah hubungi kakak ipar saya, hubungi orang tua saya supaya bisa datang ke rumah Oke. membantu kami. Oke, mudah-mudahan ya secepatnya Pak Adi orang tua bisa membantu dan sehat semua, berjalan dengan lancar. Baik Pak Adi. Kemudian yang mau saya tanyakan, Bapak Adi sudah punya rencana dalam waktu dekat ini sudah menghubungi keluarga. Langkah selanjutnya Pak Adi, agar kemudian yang menjadi komitmen Bapak tidak dapat teguran, istri tetap sehat, apalagi Pak langkah yang harus Bapak lakukan untuk menjaga komitmen itu? Oke, jadi untuk menjaga komitmen ini saya akan senantiasa introspeksi diri Pak. Jadi kemarin saya terlambat, seharusnya saya pikirkan juga siswa. Iya, Jadi betul. kan kita guru seharusnya tidak memberi contoh yang buruk kepada Betul. siswa. Siswa kan tidak tahu permasalahan kita kenapa terlambat, yang dilihat siswa cuma Pak guru datang terlambat. Iya, iya. Jadi saya harus tenangkan dalam diri saya, oh saya ini contoh bagi siswa, jadi saya harus Betul. senantiasa datang tepat waktu ke sekolah. Oke, Jadi itu yang saya akan lakukan. baik. Di dalam menjaga komitmen itu Pak, siapa saja yang akan Bapak libatkan agar tetap terjaga ini komitmen yang tadi ini tidak terulang kembali hal yang sama yang menurut kepala sekolah tidak baik. Oke, jadi yang saya akan libatkan mungkin orang terdekat saya Pak ya, Iya. orang tua, keluarga, Oke. kemudian kepala sekolah juga Pak, mungkin saya akan meminta saran beliau. Mungkin ini kan mungkin kritiknya beliau kalau saya misalnya melenceng lagi, saya minta beliau tegur saya begitu Pak, Betul. supaya saya akan senantiasa disiplin datang ke sekolah. Oke. Dan itu harapan kita ya untuk belajar orang disiplin dan itu dicontoh oleh siswa-siswa kita. Baik Pak Adi, Bapak sudah berusaha untuk komitmen dan jadi harapan saya nih Pak Adi, kalau ini sudah berjalan, rencana Bapak, saya itu berharapnya nanti ada umpan balik. Artinya saya butuh perkembangannya Pak Adi. Apakah dari setelah kita ngobrol begini nih ada perkembangan dari kegiatan yang sebelumnya ditegur oleh kepala sekolah, kemudian kepala sekolah sekarang sudah tidak mengandang Pak ini lambat terus, misalnya seperti itu. Kira-kira Pak, ada rencana untuk kita ketemu kembali? Iya Pak, insya Allah Pak. Jadi setelah ini semua saya sudah jalankan Ya. dan kemudian sudah terlihat hasilnya, Nah. insya Allah saya akan menemui lagi Pak Dedi, Oke. ngobrol lagi. Ya. Mungkin ada yang mesti kurang, nanti bisa Pak Dedi bantu lagi carikan solusi. Kita sama-sama Pak Adi ya, Iya. saya juga itu belajar karena istri saya belum hamil nih Pak Adi. Mudah nanti saya juga Mudah-mudahan tidak secepatnya. kendala dengan itu Pak Adi ya. Oke. Jadi dengan obrolan kita tadi ini Pak Adi, saya dapat
tadi bahwa dengan tugas dan tanggung jawabnya kita di sekolah, ada juga tanggung jawabnya kita di rumah mengurus istri. Mudah-mudahan saya juga nanti ketika mengurus istri tidak dapat teguran dari kepala sekolah karena kita sudah bicara begini Pak. Ya, terima kasih Pak Adi sudah berbagi dengan saya. Mudah-mudahan kita dapat solusinya dan berjalan lancar, istri sehat, sekolah juga berjalan lancar. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak. Oke, selamat bertugas Pak Adi ya. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu Pak. Silakan, silakan. Oke, baik Pak Didi. Ya. Proses coachingnya tadi. Alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan. Oke Pak, setelah melakukan proses coaching tadi, saya sudah mengamati. Boleh saya bertanya lagi Pak? Silakan Pak dengan senang hati. Apa kira-kira Pak yang sudah dicapai terkait dengan indikator yang ingin Bapak capai pada? Oke, tadi itu ada dua yang Pak yang difokuskan. Pada dasarnya adalah 3 indikator. Yang tadi dalam proses coaching itu saya berusaha dan menurut saya Pak, dan menurut saya mungkin dari kacamata Bapak beda. Saya sudah melaksanakan alur tirta. Ya, kemudian setelah itu saya mencoba melayangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, berusaha hadir sepenuhnya untuk Pak Adi atau coach tadi, dan berusaha fokus mendengarkan. Iya Pak. Seperti itu Pak. Oke Pak, pada intinya berarti Bapak sudah menjalankan proses coaching ini sesuai dengan alur tirta ya Pak. Oke. Jadi Pak, di sini ada sedikit catatan saya. Baik Pak. Tadi Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada Iya. dalam coach, kemudian Pak Dedi sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi memperhatikan percakapan Bapak dengan coach. Bapak sudah fokus terhadap coach, di situ Bapak sudah ada presensi atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan dengan aktif. Iya. Dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach. Luar biasa Pak, mudah-mudahan sukses ke depannya. Amin. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Mengenai coaching ini Pak, menurut saya karena ini membutuhkan keterampilan berbicara, yang perlu ditingkatkan adalah saya harus sering-sering latihan, kemudian mencoba belajar memahami kata-kata yang sifatnya lebih membuat coach itu lebih nyaman. Oke Pak, baik. Luar biasa Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab pada hari ini. Sama-sama, Saya Pak. akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.